Halo guys, bertemu lagi di channel YouTube Koki Fisika. Nah, di sini kita akan belajar soal-soal UTBK tahun 2021. Nah, jadi kita akan menjawab soal seperti ini, ya. Ini soalnya. Nah, di sini soalnya materinya mengenai teori kinetik gas, gitu ya. Nah, mengenai teori kinetik gas. Nah, tetapi di teori kinetik gas ini akan dikembangkan lagi teorinya ya ke termodinamika ya. Nah, di mana teori termodinamika ini menjelaskan bagaimana menghasilkan kalor dalam proses termodinamika. Nah, kita lihat ya, guys, soal di UTBK ini. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada soal sebanyak N mol gas ideal monoatomik mengalami proses isobar. Nah, jadi kalau proses isobar tekanannya ya tetap. Nah, oke, saya ulangi. Kalau dibilang proses isobar atau isobarik, di mana tekanannya itu adalah tetap. Nah, dikasih tahu ya, kita tuliskan saja diketahui ya. Nah, diketahui P sama dengan B Pascal. Nah, kita anggap nilainya itu si B, nilai tekanan tetap. Nah, jadi ingat kata kuncinya di sini adalah isobarik ya, isobar. Nah, kemudian jika V2, nah dikasih tahu apabila V2-nya 5 kali V1, kalor yang diserap oleh gas tersebut adalah Q. Jadi di mana kalornya ya, kalor yang diserap oleh gas sama dengan Q joule. Maka volume awal, nah yang ditanya tentukanlah ya volume awalnya. Oke. Nah, sebelum kita menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu bagaimana konsep dari proses isobarik. Nah, itu yang sangat penting ya. Jadi saya mau jelaskan proses dari isobarik. Nah, kalau dikatakan iso itu sama, bar itu adalah tekanannya, jadi tekanannya yang sama. Nah, di mana proses isobarik ini yang pertama sekali kita harus tahu ya, di mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V ini volume yang pertama sama dengan suhu mutlak yang pertama. Maaf ya, volume yang pertama per suhu mutlak yang pertama sama dengan volume kedua per suhu mutlak yang kedua. Nah, kemudian kita harus tahu di proses isobarik ini selain tekanannya tetap, untuk menentukan yang namanya usaha atau energi luar, rumus yang kita gunakan adalah P dikali delta V. Nah, di mana delta V ini adalah P V2 kurang V1. Ingat kalau namanya delta adalah selisih. Nah, bisa juga menggunakan rumus NR delta T. Nah, di mana delta T ini adalah T2 dikurang T1. Nah, ingat W ini adalah usaha luar atau energi luar. Bisa juga dikatakan kerja, di mana rumusnya P sama dengan delta V, tekanan dikali perubahan volume, di mana V2 kurang V1 ya, perubahan volume. Atau bisa juga W sama dengan, ini diambil dari persamaan gas ideal ya, di mana P kali V sama dengan nRT ya. Nah, ini pada teori kinetik gas ya, ini dibahas. Nah, jadi kalau misalkan P delta V sama dengan NR delta T, karena di sini delta V, di sini delta T. Di mana delta T T2 kurang T1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan yang namanya Oke, kemudian kita masuk rumus perubahan energi dalam. Nah, di mana rumus perubahan energi dalam, karena dia gas monoatomik, maka kita menggunakan rumus di mana delta U sama dengan 3/2 P delta V, bisa juga 3/2 P dalam kurung V2 kurang V1. Nah, dan seterusnya juga kalau misalkan
mau pakai rumus ya, selain pakai P delta V bisa juga NR delta T atau 3/2 NR T2 kurang T1. Ingat di sini N adalah mol dan R ini adalah tetapan gas. Nah, kemudian kalau untuk mencari kalornya kita menggunakan rumus delta U ya ditambah W. Nah, ini dia. Nah, jadi cara singkatnya seperti ini. Delta U. Nah, sesuai yang diketahui ada tekanan, ada volume dan ada kalor. Berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, yang ini sama yang ini. Nah, ini kita jumlahkan. Ini 3/2 P delta V. Sedangkan W, P dikali delta V. Nah, ini ibaratkan 3/2 tambah 1. Nah, saya tuliskan aja. 3/2 P delta V ditambah P delta V sama dengan 5/2 P delta V. Nah, di mana 5/2 P delta V, V2 kurang V1. Inilah rumus ya, rumus kalornya. Oke, di mana Q ya, Q sama dengan Q ya, kalor yang diserap oleh gas. Kemudian kita masukkan 5/2 di mana P adalah B Pascal, berarti kita tuliskan B. Kemudian V2 nya 5 kali V1 dikurang V1, maka Q. Nah, ini kita kali silang pun bisa. 2Q sama dengan 5B ya. 5V1 kurang V1 menjadi 4V1. Ini bisa kita coret, ini nanti jadi 2. Maka 5 kali 2 10, maka Q sama dengan 10B V1, sehingga V1 sama dengan Q per 10B. Nah, maka hasilnya adalah Nah, mudah kan guys cara menjawab soal ya, soal UTBK 2021. Nah, yang penting konsepnya itu yang kita harus ingat, konsep dasarnya. Nah, inilah konsep dasar ya dari termodinamika untuk menghasilkan yang namanya kalor yang akan diserap gas, yaitu menggunakan proses isobarik. Karena dikasih tahu di sini menggunakan proses isobarik. Nah, jadi inilah semua konsep dasarnya. Jadi kalau kita tahu konsep dasarnya, kita akan mudah menjawab soal ini. Maka nanti untuk menjawab soal ini yang diperlukan ya rumus ini saja. Nah, ini dia rumusnya. Ya. Ini dia rumusnya. Nah, tetapi untuk mengetahui rumus ini kita harus tahu ya proses isobarik itu ya apa-apa saja. Ingat, proses isobarik itu proses yang sangat lengkap ya. Ada usaha dan ada perubahan energi dalam. Ingat, ini juga perlu ya, kalau dia gas ideal monoatomik itu akan mempengaruhi perubahan energi dalam. Kalau dia diatomik berbeda lagi nanti konsepnya. Oke, sekian untuk pembahasan soal UTBK 2021 mengenai termodinamika pada proses isobarik. Nah, nanti nextnya lagi kita akan bahas dengan topik yang sama tapi dengan soal yang berbeda. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.